Max Havelaar, sebuah novel sejarah karya Multatuli, diterbitkan oleh Kanita dan diterjemahkan oleh Ingrid Dwiyani Nimpuno. Audiobook ini disusun per bab. Selain bisa didengarkan di YouTube, juga bisa didengarkan di platform podcast yang biasa teman-teman gunakan. Bila ada kritik serta saran, bisa ditulis di komentar. Akhir kata, selamat mendengarkan. Bab 2. Bisnis lesu di bursa kopi. Lelang musim semi akan menggairahkannya kembali. Namun, jangan mengira kami tidak punya pekerjaan. Perdagangan di Busselink dan Waterman lebih lesu lagi. Ini dunia yang ganjil. Seseorang memperoleh banyak pengalaman dengan sering mengunjungi bursa selama 20 tahun. Bayangkan saja, mereka pernah berupaya. Maksudku, Busselink and Waterman merebut pelangganku, Ludwig Stern, karena aku tidak tahu apakah kau mengenal keadaan di bursa. Akan kuberitahukan bahwa Stern adalah pedagang kopi terkemuka di Hamburg dan selalu menjadi pelanggan Les & Co. Aku memergoki permainan curang Busselink and Waterman secara tidak sengaja. Mereka menawarkan penurunan komisi sebesar 1/4%. Mereka orang-orang rendahan, tidak lebih. Kini, lihatlah apa yang telah kulakukan untuk menghentikan mereka. Siapapun yang menempati posisiku, mungkin akan menulis surat kepada Ludwig Stern, bahwa kami juga akan mengurangi komisi, dan kami mengharapkan pertimbangan, mengingat sudah lamanya hubungan bisnis dengan Les & Co. Sudah kupertimbangkan bahwa firma kami selama 50 tahun terakhir memperoleh 400.000 gulden dari Stern. Hubungan kami dimulai semenjak permulaan sistem kontinental, ketika kami menyelundupkan hasil bumi kolonial dan semacamnya dari Helgoland. Tidak, aku tidak akan menurunkan komisi. Aku pergi ke kedai kopi Polandia, meminta pena dan kertas, lalu menulis. Karena banyaknya pesanan yang kami terima dari Jerman Utara, transaksi bisnis kami kian berkembang. Ini kebenaran mutlak, dan ini memerlukan penambahan jumlah pegawai. Ini memang benar. Kemarin malam saja akuntan kami masih di kantor selepas pukul 11 malam untuk mencari kacamatanya. Yang terutama, kami sangat memerlukan pemuda-pemuda terhormat dan berpendidikan untuk mengurus surat menyurat dengan Jerman. Jelas, banyak pemuda Jerman di Amsterdam yang memiliki kualifikasi tersebut, tapi sebuah firma terhormat. Ini sungguh benar. Mengingat kecerobohan dan ketidakbermoralan para pemuda, serta semakin meningkatnya jumlah petualang setiap hari, dan karena ingin sekali menyelaraskan kebenaran perilaku dengan kebenaran dalam pelaksanaan perintah. Ini memang benar. Sungguh, semuanya benar. Firma ini, maksudku Les & Co, maklar kopi,
Lowry Greg nomor 37. Sangat berhati-hati dalam menambah pegawai baru. Semuanya itu kebenaran mutlak pembaca. Tahukah kau bahwa pemuda Jerman yang selalu berdiri dekat pilar ke-17 di bursa telah membawa kabur putri Busling and Waterman? Sama seperti gadis itu, Maryku juga akan berusia 13 tahun September ini. Saya merasa terhormat ketika mendengar dari Tuan Shuffler bekerja untuk Stern, bahwa pimpinan firma terhormat Ludwig Stern punya seorang putra, Tuan Ernest Stern, yang ingin bekerja selama beberapa waktu di sebuah rumah dagang Belanda. Dan saya, meski mengetahui fakta moralitas pemuda, di sini aku kembali mengacu pada ketidakmoralan pegawai dan juga kisah putri Busling and Waterman tadi. Tidak ada salahnya menceritakan hal ini. Harap dicatat. Setulus hati ingin sekali menawarkan tanggung jawab urusan surat menyurat berbahasa Jerman dari firma kami kepada Tuan Ernest Stern. Demi kesopanan, aku menghindari semua penyebutan mengenai honor atau gaji. Tapi kukatakan, jika Tuan Ernest Stern berkenan tinggal bersama kami di Lowry Creek nomor 37, istri saya akan merawatnya sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ibu dan memperbaiki pakaiannya di rumah. Ini benar sekali, karena Mary sangat ahli dalam menjahit dan merajut. Dan akhirnya kukatakan, kami adalah keluarga yang religius. Kalimat terakhir itu mungkin berguna karena keluarga Stern penganut Luther. Lalu, kukirimkan surat itu. Kau mengerti bahwa Tuan Stern tua tidak mungkin beralih menjadi pelanggan Busling and Waterman jika putranya bekerja di kantor kami. Aku ingin sekali mengetahui jawaban mereka. Namun, sekarang kembali pada bukuku. Beberapa waktu lalu, aku berjalan di malam hari melewati Culver Street, lalu berhenti untuk melongok toko tempat seorang pedagang sedang sibuk menyortir sejumlah kopi Cirebon kuning, halus, sedang, dari Jawa, dan sedikit rusak. Ini sangat menarik perhatianku, karena aku selalu ingin tahu. Mendadak, aku melihat seorang lelaki berdiri di dekatku, di depan sebuah toko buku, dan kurasa aku pernah melihatnya. Walaupun dengan sia-sia aku berupaya mengingat-ingat, dia juga seakan mengenalku. Karena kami terus-menerus bertukar pandang, harus kuakui, perhatianku benar-benar terpusat pada kopi campuran yang sedang kuamati, sehingga belakangan baru kusadari bahwa pakaian lelaki itu sangat lusuh. Jika tidak, aku pasti tidak akan menaruh perhatian kepadanya. Namun, mendadak, kupikir bahwa dia mungkin pelancong komersial untuk sebuah firma di Jerman dan sedang mencari makelar terpercaya. Wajahnya agak mirip orang Jerman, juga mirip seorang pelancong. Dia berkulit putih dan bermata biru, serta ada sesuatu mengenai dirinya yang membuatmu mengira bahwa dia orang asing. Alih-alih mantel musim dingin yang layak, dia mengenakan syal kotak-kotak dan tampak seakan baru saja mengakhiri perjalanan panjang. Karena itu, aku mengira bertemu dengan seorang pelanggan potensial. Kudekati dia, lalu kuberikan kartu namaku, Les & Co, Maklar Kopi Lowry Greg nomor 37. Dia menerimanya, lalu mendekat ke arah lampu gas untuk membacanya, dan berkata, "Terima kasih. Tapi saya keliru. Tadinya saya pikir
Saya merasa senang berjumpa dengan teman sekolah lama, tapi Les bukan itu namanya. Maaf, kataku, karena aku selalu sopan. Saya Tuan Drugstopel, Batavus Drugstopel. Les & Co adalah nama firma makelar kopi di Laurierdrecht nomor 37. Wah, Drugstopel, kau tidak mengenaliku? Lihat baik-baik wajahku. Semakin aku mengamati wajahnya, semakin aku ingat pernah melihatnya. Tapi anehnya, wajahnya memberiku kesan seakan aku sedang mencium aroma parfum asing. Jangan tertawa pembaca, nantinya kau akan tahu alasannya. Aku yakin dia tidak mengenakan setetes pun parfum. Tapi aku mencium sesuatu yang sangat tajam, sesuatu yang mengingatkanku pada... Lalu aku mengenalinya. Kaukah itu? Kataku. Yang menyelamatkanku dari orang Yunani. Tentu saja, jawabnya. Apa kabar? Kukatakan bahwa pegawai kami di kantor sebanyak 13 orang dan kami punya banyak pekerjaan. Lalu kutanyakan kabarnya. Agak menyesal bertanya karena tampaknya keadaan keuangannya tidaklah begitu baik. Aku tidak menyukai orang miskin karena sebagian besar dari kemiskinan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Dan menurutku, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang setia melayaninya. Seandainya saja aku hanya berkata, pegawai kami 13 orang, dan selamat malam. Lalu aku akan terbebas dari lelaki itu. Tapi semua pertanyaan dan jawaban ini membuatku semakin lama, semakin sulit melepaskan diri darinya. Akan tetapi, harus kuakui, seandainya aku melepaskan diri darinya, kau tidak akan punya buku ini untuk dibaca. Karena keberadaan buku ini adalah karena pertemuan itu. Aku gemar melihat sisi baik dari segalanya, dan mereka yang tidak berbuat begitu adalah makhluk yang tidak kenal puas. Aku pun tidak tahan terhadap mereka. Ya, dialah yang telah menyelamatkanku dari cengkraman orang Yunani. Akan tetapi, janganlah mengira aku pernah ditawan oleh bajak laut atau aku berkelahi di Leuven. Sudah kukatakan kepadamu bahwa setelah menikah, aku pergi bersama istriku ke Den Haag. Di sana, kami mengunjungi museum dan membeli kain flanel di Vunstraat. Itulah satu-satunya perjalanan yang dimungkinkan oleh kesibukan bisnisku di Amsterdam. Tidak, gara-gara akulah dia meninju hidung seorang Yunani sampai berdarah, karena selalu ikut campur dalam urusan orang lain. Kurasa saat itu September 1834. Waktunya bazar tahunan di Amsterdam. Karena orang tuaku ingin agar aku menjadi pendeta, aku belajar bahasa Latin. Belakangan, aku sering bertanya-tanya, mengapa kau harus memahami bahasa Latin untuk bisa mengatakan Tuhan itu baik dalam bahasamu sendiri? Baiklah, aku belajar di sekolah Latin, yang kini disebut gymnasium, dan ada bazar di Amsterdam maksudku. Di pasar Wester ada kios-kios, dan seandainya kau, pembaca, adalah penduduk Amsterdam dan kira-kira berusia sebaya denganku, kau akan ingat bahwa di salah satu kios itu ada seorang gadis yang luar biasa cantik, berbola mata hitam dan berpakaian seperti orang Yunani. Ayahnya juga orang Yunani, atau setidaknya berpenampilan seperti orang Yunani. Mereka menjual segala jenis parfum. Aku baru cukup usia untuk menyadari kecantikan gadis itu, tapi tidak punya keberanian untuk mengajaknya bicara.
Upaya semacam itu akan sia-sia karena gadis berusia 18 tahun akan menganggap bocah laki-laki berusia 16 tahun sebagai anak-anak. Dan itu memang benar. Namun, kami bocah-bocah sekolahan selalu pergi ke pasar Wester untuk melihat gadis itu. Nah, lelaki yang kini berdiri di depanku dengan syal kotak-kotak ini pernah pergi bersama kami. Walaupun usianya beberapa tahun lebih muda daripada kami, dan karenanya masih terlalu kekanak-kanakan untuk melihat gadis Yunani itu. Tapi dia yang paling top di kelas kami, karena sangat pintar. Itu harus kuakui, dan dia suka sekali bermain, bertanding, dan berkelahi. Karena itulah dia ada bersama kami. Ketika memandangi gadis Yunani itu dari jauh, kurasa kami bersepuluh, dan merundingkan cara untuk berkenalan dengannya, kami memutuskan untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli sesuatu. Namun kemudian, sulit sekali untuk mengetahui siapa yang cukup berani untuk mengajak bicara gadis itu. Semua orang ingin melakukannya, tapi tak ada yang berani mengupayakannya. Kami mengundi, dan aku yang terpilih. Nah, kuakui bahwa aku tidak suka menentang bahaya. Aku seorang ayah dan suami, dan menganggap siapapun yang menentang bahaya adalah orang tolol. Seperti yang tertera dalam Alkitab. Aku puas ketika menyadari bahwa pandanganku mengenai bahaya dan hal-hal semacam itu masih sama seperti pandanganku bertahun-tahun yang lalu. Aku masih punya pendapat yang sama seperti pendapatku pada malam ketika aku berdiri di dekat kios orang Yunani itu dengan membawa uang 12 sen yang telah kami kumpulkan. Namun, gara-gara malu, aku tidak berani mengaku tidak punya keberanian untuk melakukannya. Lagi pula, aku harus melangkah maju di luar kehendak karena sobat-sobatku mendorongku. Dan tiba-tiba saja, aku sudah berdiri di depan kios itu. Aku tidak melihat gadis itu. Aku tidak melihat apa-apa. Mataku berkunang-kunang. Aku tergagap mengucapkan kata kerja Yunani yang tidak ku ketahui yang mana. Plate ill? Apa maksudmu? Tanya gadis itu. Aku sedikit menguasai diri dan melanjutkan. Beneath Devil Head. Dan Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil. Aku cukup yakin bisa berkenalan dengan gadis itu. Seandainya saat itu salah satu sobatku tidak mendorongku dari belakang sehingga aku terjatuh dengan keras menabrak kios. Aku langsung merasakan cengkeraman di leherku. Lalu cengkeraman kedua jauh di bawahnya. Dan sebelum punya waktu untuk memikirkan posisiku, aku sudah berada di tenda bersama si lelaki Yunani yang mengatakan dalam bahasa Perancis yang sangat jelas bahwa aku adalah anak berandalan dan dia akan memanggil polisi. Nah, aku berada sangat dekat dengan gadis itu, tapi sama sekali tidak merasakan kesenangan. Aku menangis dan memohon ampun karena sangat ketakutan. Namun, sia-sia. Lelaki Yunani itu memegangi lenganku, lalu menendangku. Aku mencari sobat-sobatku. Pagi itu, kami baru saja membaca mengenai Scovala yang menjulurkan tangannya ke dalam api. Dan dalam cerita-cerita Latin, kami menganggap perbuatan itu begitu baik dan mulia. Tak seorang pun tetap tinggal untuk memasukkan tangannya ke dalam api demi menolongku. Kupikir begitu. Namun, mendadak, teman kami yang bersyal kotak-kotak itu, atau kita sebut saja Shalman, menerobos masuk lewat pintu belakang kios. Saat itu dia tidak tinggi ataupun kuat. Usianya baru 13 tahun. Tapi dia bocah laki-laki kecil yang tangkas dan pemberani. Aku masih bisa melihat kilat di matanya. Dia meninju lelaki Yunani itu dan aku selamat. Belakangan, aku mendengar bahwa lelaki Yunani itu menghajarnya habis-habisan.
Namun karena aku punya prinsip mutlak untuk tidak pernah mencampuri urusan orang lain, aku langsung kabur. Jadi aku tidak melihatnya. Itulah alasannya mengapa wajah lelaki sangat mengingatkanku pada parfum, dan betapa mudahnya bertengkar dengan seorang Yunani di Amsterdam. Setelah itu, setiap kali lelaki Yunani berada di kiosnya di pasar Wester, aku selalu pergi ke lain tempat untuk menghibur diri. Aku sangat menyukai pengamatan filosofis, maka biarlah aku katakan betapa segala sesuatunya berkaitan secara ganjil di dunia ini. Seandainya mata gadis itu tidak begitu hitam, seandainya rambutnya lebih pendek, atau bocah-bocah itu tidak mendorongku hingga menabrak kios, kini kau tidak akan membaca buku ini. Oleh karena itu, bersyukurlah atas semua yang terjadi. Percayalah, segala sesuatu di dunia ini baik sebagaimana adanya. Dan orang yang tidak kenal puas dan selalu mengeluh bukanlah temanku. Misalnya, Busling and Waterman. Tapi aku harus melanjutkan ceritaku, karena aku harus menyelesaikan bukuku sebelum lelang kopi musim semi. Sebenarnya, karena aku menyukai kebenaran, aku merasa sangat tidak senang berjumpa kembali dengan lelaki itu. Aku segera melihat bahwa dia bukanlah teman yang bisa dibanggakan. Dia tampak sangat pucat, dan ketika aku bertanya pukul berapakah saat itu, dia tidak tahu. Hal-hal semacam ini diamati oleh seseorang yang selama kira-kira 20 tahun sering mengunjungi bursa dan bertransaksi bisnis di sana. Aku sudah menyaksikan banyak kejatuhan. Kupikir dia akan berbelok ke kanan, karena itulah aku berbelok ke kiri, tapi dia juga berbelok ke kiri, sehingga aku tidak bisa menghindari percakapan dengannya. Tapi aku terus mengingat bahwa dia tidak tahu pukul berapakah saat itu, dan menyadari bahwa mantelnya dikancingkan sampai ke dagu. Itu pertanda sangat buruk, jadi aku tidak banyak bicara. Dia mengatakan baru saja kembali dari Hindia, sudah menikah dan punya anak. Semuanya baik-baik saja, tapi ini tak begitu menarik bagiku. Di Couple Stig, sebelumnya aku tidak pernah melewati lorong itu karena dianggap tidak terhormat. Tapi kali ini, aku hendak berbelok ke kanan dan melewati Couple Stig. Aku menunggu sampai jalanan kecil itu berada persis di belakang kami, untuk membuat lelaki itu mengerti bahwa dia harus berjalan terus. Lalu aku berkata dengan sangat sopan, karena aku selalu sopan. Tidak ada yang tahu apakah setelah ini aku akan memerlukan lelaki itu lagi. Senang sekali berjumpa kembali denganmu, Pak. Dan selamat tinggal. Aku harus lewat sini. Lelaki itu memandangiku seperti idiot dan mendesah, lalu mendadak memegangi salah satu kancing mantelku. "Drogstopel yang baik," katanya. "Aku harus minta tolong kepadamu." Seluruh tubuhku gemetar. Dia tidak tahu pukul berapakah saat itu, tapi harus minta tolong kepadaku. Tentu saja, aku menjawab bahwa aku tidak punya waktu dan harus pergi ke bursa. Walaupun saat itu sudah malam. Tapi jika selama 20 tahun kau sering mengunjungi bursa, dan seseorang meminta pertolonganmu tanpa mengetahui pukul berapakah saat itu, kulepaskan kancingku. Kuucapkan selamat tinggal kepadanya dengan sopan, karena aku selalu sopan. Lalu aku berjalan melewati Couple Stig, sesuatu yang tidak pernah kulakukan karena tidak pantas, padahal aku menyukai kepantasan di atas segalanya. Kuharap tak seorang pun melihatku. Selesai, lanjut bab 3.